Hai guys, selamat datang di channel ini. Hari ini gua mau ngebahas film dari Jepang yang berjudul Grotesque 2009. Film ini cukup menarik karena hanya diperankan oleh 3 orang. Namun begitu, film ini cukup membuat perut kalian mual. Gua saranin kalau nonton film ini jangan sambil makan ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan 2 pasangan sejoli yang melewati jalan sepi. Di depan mereka terdapat sebuah mobil yang telah memantau mereka dari jauh. Dan tiba-tiba sosok seorang pria misterius memukul mereka dari belakang. Film pun berganti scene, di mana mereka berdua telah sampai di dalam ruang penyekapan. Sebelum kita lanjut, gua mau ngenalin ketiga karakter ini dulu kepada kalian. Pemeran perempuan adalah Aki, pasangannya adalah Kazuo dan Dr. Kopet. Dr. Kopet itu menanyakan pertanyaan kepada Kazuo, pilih 1 atau 2. Kazuo yang tidak dapat menjawab, dia pun akhirnya ditusuk mulutnya menggunakan obeng oleh Dr. Kopet tersebut. Seketika bercucuranlah darah dari mulut Kazuo. Dr. Kopet tersebut mengatakan darah Kazuo baunya sangatlah lezat, seperti bau es krim. Aki yang menyaksikan hal tersebut hanya dapat menangis. Seketika ia pun flashback sebelum mereka ditangkap oleh Dr. Kopet tersebut. Ternyata sore sebelum hari mereka tertangkap, mereka baru saja jadian. Kazuo yang telah lama memendam perasaan kepada Aki akhirnya berani menyatakan perasaannya kepada Aki. Aki yang juga memiliki perasaan kepada Kazuo langsung menerimanya. Jadi kenapa baru sekarang lo berani nyatain bang? Hahaha. Aki pun terlihat malu-malu walaupun di dalam hatinya dia sangat bahagia. Akhirnya penantian yang ia tunggu terjadi juga. Begitupun kebalikan Kazuo. Dan pada akhirnya mereka pun pulang bersama hingga mereka akhirnya ditangkap oleh Dr. Kopet gila tersebut. Dan akhirnya adegan pun kembali lagi kepada mereka yang sekarang. Dr. Kopet tersebut mendatangi mereka kembali sambil membawa sebuah kue yang dia makan di depan mereka berdua. Dia pun menanyakan pertanyaan bodoh dan goblok ya guys ya, yang sangat tidak jelas dan masuk akal. Dan akhirnya dia pun bertanya, apakah kalian berdua sepasang kekasih? Dan berapa kali kalian telah melakukan mantap-mantap? Aduh, memang dasar Dr. Kopet gila ini ya guys ya, gue ngakak nih. Dr. Kopet tersebut menempelkan sebuah plastik untuk memberhentikan pendarahan di perut Kazuo yang telah ia tusuk. Dr. Kopet tersebut memberikan pilihan kepada mereka. Apabila kalian ingin bebas, kalian harus dapat membuatku terangsang. Karena mengetahui Kazuo dan Aki belum pernah mantap-mantap, dokter tersebut pun melucuti semua pakaian Aki di depan Kazuo. Dia pun melakukan mantap-mantap di depan kekasihnya Kazuo. Kazuo yang tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya bisa menangis melihat adegan itu. Aki yang dilakukan tanam paksa oleh dokter Kopet tersebut akhirnya berhasil banjir. Dokter Kopet tidak berhalang ini mengoleskan cairan Aki kepada Kazuo. Gila ini asli. Merasa belum puas, Dokter Kopet tersebut pun mencolai paksa Kazuo hingga cairan surganya muncrat kepada Aki yang berada di depannya. Setelah melakukan hal gila tersebut, dokter itu pun menggantung mereka kembali dan dia pun memberikan mereka berdua minum. Kazuo pun bertanya mengapa kau tega melakukan hal ini. Dirasa Kazuo terlalu banyak bicara, dokter tersebut pun mendekatinya dan membius mereka berdua kembali. Kazuo pun terus meronta-ronta hingga akhirnya mereka tak sadarkan diri karena dibius. Setelah mereka berdua sadar, mereka pun berbaring di atas meja dengan keadaan masih terikat. Dan dokter Kopet tersebut pun telah berganti pakaian. Tanpa aba-aba, dokter Kopet tersebut mensensor semua jari Kazuo, yang tersisa hanyalah jempolnya. Dia pun mengumpulkan jari-jari Kazuo dan membuatkan kalung untuk Aki. Dia berkata ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya untukmu. Dokter Kopet tersebut pun berkata kepada Aki, apa kau tidak ingin memberikan kekasihmu juga hadiah? Tanpa basa-basi, dokter Kopet tersebut pun langsung memotong jari jemari Aki dan dia pun tidak berpikir panjang. Lebih gilanya lagi, dia pun memotong ujung kedua gunungnya Aki ditambahkan sebagai hiasan kalung tersebut. Karena Aki yang terus melawan, dia pun diberikan hukuman tambahan dan lengannya pun dipotong dan meninggalkan sebelah tangan. Oh shit, ini gila banget ya guys ya. Kazuo pun terus merintih kesakitan. Dia berharap agar dokter gila tersebut melepaskan dirinya dan kekasihnya tersebut. Tidak henti dari penyiksaannya tersebut, dia pun melanjutkan penyiksaannya kembali kepada Kazuo dan menancapkan sebuah paku di matanya Kazuo. Dan lebih sadisnya lagi, dia pun menancapkan sebuah paku di telur puyuhnya milik Kazuo. Aduh, ini nyilu banget sumpah.
Bonus tambahannya, Kazuo pun disuntik kembiri oleh dokter gila tersebut. Aduh, asli ini dokternya sakit jiwa banget ini. Beberapa hari kemudian, mereka pun dipindahkan ke dalam sebuah ruangan yang persis seperti rumah sakit. Kazuo dan Aki pun mendapatkan perawatan yang lebih layak. Dan bekas-bekas penyiksaan yang mereka dapati sekarang telah diperban. Kazuo pun berkata, syukurlah kita masih dapat hidup, dikarenakan kita telah membantu psikopat tersebut membangkitkan gairahnya. Dan tiba-tiba psikopat tersebut pun mendatangi mereka berdua kembali. Dan dokter Kopet tersebut berkata, terima kasih karena kalian telah membantuku. Dan nanti jika kalian telah sembuh dari sini, kalian boleh bebas. Dan dokter Kopet tersebut mengatakan dia akan menyerahkan dirinya ke polisi. Dan dia pun berkata semua aset kekayaannya yang dia miliki akan diberikan kepada Kazuo dan Aki. Mendengar hal tersebut, mereka pun sangat kaget. Hari demi hari mereka jalani di sana. Mereka pun dihidangkan makanan dan obat-obatan agar mereka bisa sembuh total. Dengan sopannya, dokter Kopet tersebut itu pun masuk. Dia berkata, apakah kalian telah selesai? Dia pun mengecek keadaan mata Kazuo dan dia pun tidak lupa untuk mengajarkan Kazuo berjalan agar dia kembali normal. Aki yang melihat hal tersebut, dia pun sangat bahagia. Namun sayang mereka tidak tahu ada udang di balik bakwan. Minuman mereka pun dicampurkan obat tidur. Dan saat mereka sadar betapa kagetnya mereka melihat pemandangan yang ada di sekitarnya, mereka kembali lagi ke ruangan penyekapan tersebut. Dan di sini mulailah kengerian dan hal yang paling menjijikkan yang bakal mereka alami. Dokter Kopet tersebut mengumpulkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk menyiksa mereka berdua kembali. Kazuo pun berkata, mengapa kau tega membohongi kami berdua? Apa maksudmu seperti ini? Dokter Kopet itu mendekati Aki. Dia pun membawa sebuah gunting untuk mulai menyakitinya. Namun Kazuo berkata, aku rela mati demi Aki. Tolong jangan kau sakiti kekasihku itu. Mendengar perkataan Kazuo tersebut, dokter Kopet itu menghampiri Kazuo dan membelah perutnya menggunakan gunting. Dokter Kopet tersebut mengeluarkan isi perutnya dan menarik ususnya sehingga digantungkannya ke kail yang ada di dekat Kazuo. Aduh, ini nyilu banget. Dokter Kopet tersebut memberikan kesempatan kepada Kazuo, jika kau benar-benar mencintai Aki, silakan pergi ke sana dan melepaskanlah ikatannya menggunakan gunting. Kazuo pun ternyata telah dibodohi oleh dokter Kopet tersebut. Dia tidak sadar bahwa tali yang mengikat Aki di dalamnya terletak sebuah kawat yang walaupun digunting tidak akan pernah putus. Asli ini dokter biadab banget ya guys ya, sampai setega ini sama mereka berdua. Dokter Kopet tersebut mendekati Aki kembali. Dia pun berkata, apa kau juga ingin bebas? Aki yang tak percaya lagi akan perkataan dokter tersebut akhirnya meludahi dokter tersebut dan mengata-ngatai dia dengan kataan kasar. Dokter Kopet tersebut hanya terdiam mendengarkan ocehan Aki dan makian-makian yang diberikan oleh Aki. Aki pun mengatakan bahwa kau adalah manusia yang busuk, baumu sangatlah busuk. Aki pun juga meludahi dokter Kopet tersebut. Dan akhirnya dokter Kopet tersebut sangatlah murka. Dia menggergaji perut Aki dan kepala Aki terpental ke atas. Dengan sisa nyawa yang masih ada, kepala Aki pun menggigit leher dokter tersebut. Kazuo yang masih memiliki sisa nyawa, dia pun menancapkan sebuah pisau di kakinya dokter tersebut. Dan mereka pun tewas bertiga. Di akhir film terlihat seorang laki-laki yang mendatangi makam. Dan ternyata itu adalah dokter Kopet tersebut. Dia ternyata tidaklah tewas, dia masihlah hidup. Dia pun mengikatkan gunting di kayu nisan Kazuo dan Aki, menandakan lambang cinta mereka berdua. Saat dokter Kopet itu meninggalkan makam mereka berdua, terlihat banyak kayu di sana dan menandakan bukanlah mereka korban pertama dokter itu, melainkan ada banyak orang yang telah menjadi korban dokter Kopet ini. Kembali seperti awal, dokter Kopet tersebut pun mencari mangsa baru. Dia pun menyemprotkan banyak parfum ke tubuhnya agar menutupi bau busuk dirinya. Oke guys, gue ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah tonton video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang memiliki film-film bagus untuk direview, boleh komen di bawah. Nanti bakal gua review film yang bagus menurut kalian. Oke, cukup sekian. Gua Ananda cabut. Thanks banget.